Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kelas 3 pada pagi hari ini bertemu kembali dengan Mr. Musafa ya. Dengan Mr. Musafa kita akan sedikit mengulas tentang kemarin yang sudah kita pelajari, masih di bab yang sama, yaitu tentang sholat kewajibanku. Pastinya kalian juga sudah tahu bahwasanya sholat ini adalah ibadah yang wajib dikerjakan. Apabila ditinggalkan akan mendapatkan dosa. Kalian sudah kelas 3 juga, sudah diperintahkan untuk melaksanakan sholat dengan tertib. Berarti yang masih bolong-bolong, yang belum tertib sholatnya, tolong dikerjakan dengan baik. Nah, kita akan membahas kemarin waktu-waktu sholat ya, sudah. Kemudian sekarang hikmah sholat. Apa hikmah dibalik sholat? Apa manfaat kita melaksanakan sholat? Kenapa kita harus sholat? Nah, di sini Mister akan sampaikan sedikit. Kalian buka buku LKS-nya halaman 41. Hikmah sholat adalah hikmah yang bermanfaat ketika sholat dilakukan. Sholat ya, ini adalah bisa menenangkan hati. Sholat dilakukan dengan tujuan agar kita merasa dekat kepada Allah dan bentuk terima kasih kita juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Sholat ini adalah satu-satunya ibadah yang erat kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidaknya kita berterima kasih sudah diberikan semua kebaikan, sudah diberikan kesehatan dan lain sebagainya. Dengan beribadah kita berterima kasih kepada Allah. Hikmahnya apa? Yang pertama, selalu mengingat kepada Allah. Kalau kita sholat pasti ingat, kita seakan-akan menghadap kepada Allah. Kita bertamu kepada Allah, kita dialog kepada Allah. Ini adalah ketika kita sholat. Makanya kita mengingat kepada Allah. Mendekatkan diri pada Allah. Otomatis orang yang rajin sholat, mengerjakan sholat, ini adalah bukti kedekatan kita kepada Tuhan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Disiplin waktu. Karena apa? Sholat ini tidak bisa dilakukan di sembarang waktu, dan ada waktu tertentu, namanya juga sholat tertentu. Maka sholat ini melatih kedisiplinan. Kalau pagi bangun ya, matahari belum keluar, fajar baru masih gelap, bangun sholat subuh. Kemudian siang hari zuhur, sore asar, maghrib menjelang malam, kemudian sebelum tidur atau isya ya, sholat isya. Kemudian hidup bersih, karena sebelum sholat kita berwudu, maka ini kita akan menjaga kebersihan juga. Otomatis di saat seperti ini juga paling tidak kita wudu itu sehari 5 kali kan, cuci tangan juga sebelum wudu dan lain sebagainya. Itu menjaga kesehatan. Hidup tertib dan teratur. Otomatis kalau orang rajin sholat, hidupnya tertib teratur. Karena apa? Dia melaksanakan sholat sesuai dengan jadwalnya dan mungkin nanti berimbas kepada kegiatan yang lain, jadi dia lebih teratur. Bersikap rendah hati. Karena apa? Karena kita ketika sholat itu menghadap pada Allah, dan apa? Kita hanyalah makhluk yang tanpa izin Allah, tanpa kuasa Allah tidak bisa apa-apa. Makhluk yang mana makhluk yang lemah, tanpa kekuatan iradah Allah kita nggak bisa apa-apa. Makanya dengan hal itu kita harus rendah hati, gak boleh sombong. Apa yang kita sombongkan? Harta, ilmu, apalagi ketampanan, kecantikan, semuanya nanti juga akan sirna. Semuanya akan ditinggalkan oleh kita. Maka kita tidak boleh bersombong. Hidup damai dan menyebarkan keselamatan ya. Ketika kalian salam, itu kan menebarkan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketika habis sholat itu kan menebarkan keselamatan bagi kalian semua. Hati menjadi tenang dan tentram. Kalau orang yang rajin sholat itu hatinya tenang. Karena apa? Hubungan dia sama Allah pasti baik ya. Tapi kalau dia nggak pernah sholat, jarang sholat, apalagi sama sekali nggak pernah sholat, Mister bisa jamin pasti hidupnya tidak tentram, tidak tenang. Karena apa? Karena di dalam hatinya hubungan kepada Allahnya kurang baik ya. Makanya di dalam hati ini dia walaupun banyak harta tapi enggak senang, enggak bahagia. Dia hidupnya berkecukupan dan sebagainya, tapi di dalam hatinya dia pasti merasa seperti ada yang kurang. Maka kita harus perbaiki hubungan kita pada Allah dengan salah satunya memperbaiki kualitas sholat.
Membina kebersamaan dan persatuan ketika berjamaah. Kalian sekeluarga, ayah, ibu, kakak, adik semua berjamaah, simbah. Atau ketika di masjid, mungkin yang masjidnya sudah ada protokol kesehatan, ya itu boleh ke masjid. Bisa melatih untuk kebersamaan, karena jamaah itu adalah sebuah hal juga yang luar biasa pahalanya. Memelihara diri dari perbuatan dosa. Kalau kita sholat, kita ingat bahwasanya kita itu harus menjaga sikap. Sholat itu adalah bentuk dari ibadah. Makanya ketika kita sholat, salah satu fadilahnya adalah fahsya minal mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Yaitu kita sholat, kita ingat bahwasanya kita beragama dan kita mempunyai Tuhan. Tuhan selalu melihat kita, dan akhirnya kita mau berbuat apapun juga mikir beberapa kali. Tidak sembarangan berbuat sesuatu. Nah, itu fadilahnya sholat. Nah, untuk praktek sholatnya, di sini kalian lihat halaman 42 ada gerakannya semua ini. 43 juga. Dulu di kelas 2 dan kelas 1 sudah beberapa kali misal sampaikan untuk sholatnya seperti ini. Mungkin kalian kelas 3 sudah bisa sholat seperti umumnya orang yang sholat atau sholat dengan benar. Berdiri tegak, takbiratul ihram, mengangkat tangan sampai sini, kemudian meletakkan tangan di antara pusat dan dada, ya. Kemudian ruku yang dipegang lututnya. Ketika kita praktek sholat itu sudah Mister lihat kalian sudah bagus. Cuma perlu diperbaiki lagi. Kalau sholat jangan sambil main-main, sholat jangan sambil ketawa, sholat jangan sambil tengok-tengok dan lain sebagainya. Jadi sholat itu kita totalitaskan, kita ibadah pada Allah seakan-akan Allah melihat kita, Allah nilai kita, ya seperti itu. Ya ini nanti kalau ada yang belum paham bisa konfirmasi pada Mister. Nah, untuk lengkapi kolom ini kalian tulis saja, nanti tidak perlu dikirimkan pada Mister, kalian isi saja nama sholatnya apa, jumlah rakaatnya dan waktu pelaksanaannya. Tidak usah dikirimkan pada Mister, ya. Kemudian penilaian harian 5, kalian buka halaman 44, ya. Nanti tolong kalian kerjakan sampai halaman 48, ya. Mister akan berikan waktu kalian 1 minggu untuk mengerjakannya. Jadi minggu depan bisa dikumpulkan, Jumat depan terakhir, ya. Jadi tugasnya mulai dari halaman 44 sampai 48. Ya, itu dikerjakan. Nah, karena bulan ini nanti kita mungkin akan persiapan untuk tes, ya. Jadi Mister ini akan lanjutkan materinya dari materi pelajaran ke-6. Sedikit Mister akan singgung sedikit tentang materi yang bab 6, ya. Nah, kita akan lanjutkan untuk materinya yang tadi Mister sampaikan. Kita akan sedikit membahas tentang bab yang ke pelajaran yang ke-6. Kita akan ganti buku untuk buku, yaitu buku paket. Kalian buka buku paketnya halaman 73. Mister akan sedikit bercerita tentang salah satu kisah Nabi yang mana Nabi ini sangat terkenal dengan ketampanannya. Dan Nabi ini adalah Nabi yang mempunyai mukjizat untuk apa? Bisa menafsirkan mimpi. Siapakah Nabi itu? Adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah Nabi Yusuf dimulai ketika itu Nabi Yusuf adalah putra ketujuh dari Nabi Yakub. Ibu Nabi Yusuf bernama Rahil, ya, atau Rahil, ya. Ketika Nabi Yusuf berusia 12 tahun, ibunya sudah wafat. Nabi Yusuf mempunyai adik yang bernama Bunyamin. Nah, ini Nabi Yusuf itu dikaruniai oleh Allah wajah yang tampan dan tubuh yang tegap. Nah, dengan hal seperti itu, semua orang baik laki-laki maupun perempuan memuji daripada Nabi Yusuf alaihissalam, anak yang lebih disayang dan dicintai oleh ayahnya dibanding dengan saudara-saudara lainnya, terutama setelah ibunya wafat. Karena mungkin Nabi Yusuf masih kecil, ya, sama adiknya juga masih kecil. Mungkin kakak-kakaknya sudah besar, sudah mandiri, seperti itu. Perlakuan yang lebih dari sang ayah ini membuat para saudara-saudaranya, ya, yang banyak itu mereka iri. Bahkan sampai mereka berniat untuk menyingkirkan Nabi Yusuf. Nah, kemudian suatu ketika Nabi Yusuf ini bermimpi. Mimpinya adalah Nabi Yusuf itu melihat 11 bintang, matahari dan bulan
kulihat semuanya sujud kepadaku. Dalam Al-Quran diceritakan itu. Diceritakan kepada ayahnya seperti itu. Kemudian apa? Ayahnya Nabi Yakub menyampaikan mimpi ini adalah mimpi yang besar, mimpi yang benar, atau mimpi yang akan menyatakan di kemudian hari kabar gembira dari Allah, kamu akan mendapatkan kedudukan yang tinggi seperti itu. Dan kamu jangan ceritakan mimpi ini kepada siapapun. Seperti itu kata ayahnya. Kemudian ingatlah anakku, engkau jangan menceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Saudara-saudaramu itu iri dan dengki kepadamu. Tahu tentang mimpimu, mereka akan semakin dengki kepadamu. Jadi jangan diceritakan ya Yusuf untuk mimpimu kepada saudara-saudaramu, kakak-kakakmu itu. Kemudian mereka, kakak-kakaknya ini sudah mempunyai beberapa rencana, karena saking irinya mereka ini sampai ingin bahkan menyingkirkan Nabi Yusuf. Tetapi mereka berniat juga suatu ketika ingin membunuh Nabi Yusuf. Tapi mereka ingat bahwasanya mereka itu putra Nabi, masa mereka akan membunuh. Itu sangat tidak etis atau sangat tidak baik. Kemudian apa? Menanggapi usulan saudara-saudaranya, Yakuzia kakak tertua memberikan usulan yang berbeda. Usulannya apa? Yang mana dia nanti akan membuat sebuah rencana untuk intinya menyingkirkan Nabi Yusuf ya. Kemudian apa? Mereka kakak-kakaknya ini meminta izin kepada ayahnya yaitu Nabi Yakub untuk mengajak Yusuf berburu atau di hutan ya. Sebenarnya dari awalnya ayahnya sudah ragu, ini Yusuf diajak, nanti kalian benar-benar menjaganya ya. Tapi ya kakak-kakaknya semuanya ya kita akan jaga dan sebagainya. Kemudian setelah dapat izin ayahnya, mereka semua kemudian berangkat ke hutan. Nah sampai di hutan ini Yusuf ini sama mereka di dekat sumur yang tua di tengah hutan. Ini mereka memegang Yusuf kemudian memasukkannya ke dalam sumur. Tapi sebelumnya bajunya Nabi Yusuf dilepas. Nah mereka menipu atau membuat siasat. Mereka menyembelih hewan atau domba atau kambing. Kemudian darahnya ditabur-taburkan, digosok-gosokkan di baju Nabi Yusuf. Dan agak disedikit sobek-sobek itu, tapi sobeknya biasa saja. Nah, kemudian setelah dilumuri dan lain sebagainya, mereka pulang dalam keadaan mereka semua memasang wajah yang sedih dan menyesal dan lain sebagainya. Setelah itu disampaikan kepada ayahnya. Ayahnya melihat hal itu sebenarnya sudah curiga. Ini benar-benar ya memang ini benar baju Nabi Yusuf, tapi darahnya ini apakah benar darahnya Nabi Yusuf? Dan bajunya ini kok tidak seperti benar-benar dikoyak oleh hewan buas. Mereka mengatakan ketika kita berburu Nabi Yusuf ini diterkam oleh katakanlah binatang buas, dan akhirnya Nabi Yusuf dibawa dan ini hanya tersisa bajunya yang ada darahnya. Tapi dari bekas bajunya tidak seperti itu. Tetapi ayahnya bersabar dan memohon pertolongan kepada Allah ya. Mereka ayahnya sudah curiga ini benar atau tidak. Kemudian Nabi Yusuf dikeluarkan dari sumur. Kita kembali ke Nabi Yusuf yang berada di sumur. Kemudian ada qabilah atau ada pedagang, biasa ya pedagangnya datang pergi itu untuk menarik timba dari sumur, dan Nabi Yusuf itu berpegangan pada talinya itu. Akhirnya Nabi Yusuf terangkat seperti itu. Datang rombongan kabilah karena menimba air, Nabi Yusuf bergantung pada timbanya. Rombongan kabilah tersebut melihat anak yang menggantung dari rombongan menyelamatkan Nabi Yusuf. Kemudian melanjutkan perjalanan Mesir membawa Nabi Yusuf dan untuk dijual. Dulu itu ada semacam jual-jual manusia seperti itu, tapi sekarang udah nggak boleh seperti itu. Budak atau apa gitu. Zaman dulu waktu zaman sebelum hal-hal yang baru ini terjadi. Akhirnya dibeli dengan harga yang murah oleh pejabat Mesir yang bernama Futitat ya. Kemudian Nabi Yusuf diangkat menjadi nabi. Bagaimana? Sehingga berjalannya waktu Nabi Yusuf ini tumbuh menjadi pemuda yang tampan, pemuda yang menyebabkan banyak
wanita-wanita itu semuanya tertarik, dan akhirnya kerajaan yang ada di kerajaan itu semuanya juga merasa iri, kemudian memfitnah daripada Nabi Yusuf dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Singkat ceritanya seperti itu. Kalau ceritanya panjang, nanti mungkin di kelas-kelas lain akan ada cerita lain. Dalam penjara, Nabi Yusuf berdakwah, membimbing mereka orang-orang yang ada di penjara, dinasihati, diberikan cerita, motivasi dan lain sebagainya. Nah, Nabi Yusuf ketika saat itu di penjara, ada 2 orang pengawal istana bercerita kepada Nabi Yusuf tentang mimpinya. Si pelayan bermimpi memeras anggur, si juru masak bermimpi membawa roti di atas kepala, kemudian sebagian roti disambar burung. Kedua pelayan itu berharap Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpinya. Nah, Nabi Yusuf sering memberikan motivasi. Ini kemudian Nabi Yusuf ditanya sama mereka pengawal ini, mereka punya mimpi yang semoga saja Nabi Yusuf juga mengetahui. Ternyata Nabi Yusuf mengetahui, menafsirkan bahwa ia akan Nabi Yusuf menafsirkan mimpinya bahwa ia akan membebaskan dari segala tuduhan. Untuk si pelayan, Nabi Yusuf menafsirkan bahwa ia akan dibebaskan dari segala tuduhan dan bekerja lagi di istana. Untuk si juru masak, Nabi Yusuf menafsirkan bahwa ia akan dihukum mati sebagai balasan atas kesalahannya. Jadi untuk yang pelayannya ini akan dibebaskan dari segala tujuannya. Untuk si juru masak, Nabi Yusuf menafsirkan dia akan dihukum mati atas kesalahannya. Dan terjadi juga, ternyata benar apa yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf itu terjadi, yang mana si pelayan itu terbebas dari tuduhannya, kemudian untuk juru masaknya dihukum mati karena perbuatannya. Kemudian hal tersebut dari si pelayan itu tanpa sadar bercerita kepada orang yang ada di istana dan bahkan kepada rajanya. Nah, ketika saat itu raja juga suatu malam mimpi hal yang aneh. Mimpinya apa? Mimpinya raja itu adalah melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus. Raja juga melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kering. Apa arti dari mimpi itu? Kemudian raja mendengar bahwasanya dari pelayan itu Nabi Yusuf bisa menafsirkan mimpian. Akhirnya apa? Raja itu datang kepada Nabi Yusuf di penjara dan kemudian menanyakan tentang hal itu. Nabi Yusuf menjawab tafsir dari mimpi tersebut sesuai dengan apa yang diketahui oleh Nabi Yusuf, bahwasanya di daerah sini atau di rakyatmu atau di kota ini akan terjadi 7 tahun dalam kemakmuran dan 7 tahun dalam masa kekeringan. Maka raja bersiap untuk di masa kemakmuran ini untuk berhemat dan mempersiapkan untuk 7 tahun kekeringan yang akan datang. Seperti itu. Maka dengan hal itu Nabi Yusuf dibebaskan dari penjara, kemudian diangkat menjadi salah satu dari anggota istana. Seperti itu, bersama-sama raja untuk membina masyarakat dan istana. Di bawah pengaruh dan kuasa Nabi Yusuf, ya, bendahara kerajaan Mesir berbenah untuk menghadapi masa kemakmuran. Nah, di situ keluarga Nabi Yusuf yang mana ayahnya Nabi Yakub dan seluruh saudaranya ternyata juga berdampak kekeringan. Mereka sulit untuk mencari makanan. Nah, akhirnya datang ke kerajaan itu dan mereka bertemu dengan Nabi Yusuf, dan Nabi Yusuf mengetahui bahwa itu saudara-saudaranya, dan kemudian singkat ceritanya intinya adalah mereka saling bermaafan, mereka meminta maaf pada Nabi Yusuf memaafkan, dan kemudian ayahnya diajak untuk tinggal bersama-sama saudara dan ayahnya di istana. Seperti itu, ya. Jadi apa teladan yang kita ambil dari kisah Nabi Yusuf? Teladannya adalah untuk melatih diri kita bersabar. Apapun yang terjadi, halangan apapun yang mungkin terjadi pada kita, itu kita harus hadapi dengan sabar. Karena ujian Allah, apapun itu pasti ada hikmahnya, dan di balik hikmah itu kita akan menuai kebaikan. Maka apapun yang terjadi dalam diri kita, landasi dengan bersabar, karena sabar itu adalah sikap yang paling bagus. Memohon pertolongan hanya kepada Allah, ya. Kita berdoa kepada Allah, semoga kita dijauhkan dari
hal-hal yang buruk seperti itu. Kemudian melatih diri kita untuk jujur berkata apa adanya. Jangan sampai berbohong untuk menutupi kesalahan kalian. Apapun itu kalian katakan dengan jujur. Rajin belajar dan bijaksana dalam memutuskan hal. Jadi kalau kita memutuskan hal, kita lihat efeknya, akibat dan manfaatnya banyak mana. Kalau banyak akibatnya jangan dilakukan, kalau banyak manfaatnya kita lakukan. Memaafkan kesalahan orang lain. Semua orang pasti pernah salah. Semua orang pasti pernah keliru. Nah, kita ketika dimintai maaf, orang yang paling baik adalah memaafkan. Nah, kita berbuat salah juga kita minta maaf seperti itu ya. Mungkin itu untuk sedikit materi dari Mister untuk Nabi Yusuf. Untuk kedepannya kita akan sambung lagi. Jadi tugasnya yang tadi ya, yaitu di LKS halaman berapa tadi yang sudah Mister sampaikan tadi. Itu aja yang Mister dapat sampaikan. Nanti tugasnya via WA saja ya. Kurang lebihnya Mister mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.